Nah, teman-teman, untuk membuktikan relasinya benar atau enggak, kita tinggal cek aja. Untuk setiap data pegawai ini, saya ingin tampilkan emailnya gitu. Teman-teman bisa bikin metode user untuk nama relasinya. Kemudian lakukan seperti ini. This has one. Model pegawai dengan model apa? Kita akan relasikan dengan model user. Kita mau panggil di dalam tabel user adalah kolom email. Kayak gini aja teman-teman. Kita cek. Nah, muncul sekarang. Gitu teman-teman. Teman-teman selamat datang, selamat bergabung kembali di playlist Belajar Laravel. Nah, jadi gini teman-teman. Semakin besar aplikasi yang kita punya, kemungkinan kita juga akan punya tabel yang jauh lebih banyak. Nah, ketika tabelnya menjadi banyak, informasi di dalam tabelnya juga akan semakin banyak. Yang menjadi masalah adalah, kadang-kadang ketika kita bikin satu fitur itu, bagaimana caranya kita bisa dapatkan data dari 3 tabel yang berbeda lewat satu tabel. Nah, dari sinilah teman-teman perlu memahami konsep yang dinamakan dengan relasi. Di video kali ini, kita akan bahas tentang relasi di dalam Laravel. Biar teman-teman gak bingung, kita langsung mulai aja. Teman-teman, ada beberapa cara untuk mendeklarasikan sebuah relasi di dalam Laravel. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah relasi one-to-one. Contoh di dalam aplikasi kita, kan kita udah punya data pegawai ya. Kita juga udah punya data user account. Polanya nanti, pegawai ini supaya bisa mengakses sistem kita, kan dia harus login dulu lewat satu user account. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ada berapa user account yang dimiliki oleh satu pegawai? Lazimnya kan cuma satu seperti ini, teman-teman. Nah, sebaliknya juga, ada berapa user account yang dimiliki oleh satu pegawai? Yaitu cuma satu juga kan? Nah, inilah yang disebut dengan relasi one-to-one. Jadi, kesimpulannya satu pegawai ini hanya memiliki satu user account, dan satu user account ini hanya dimiliki oleh satu pegawai. Kurang lebih konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, pertama-tama kita harus hapus dulu semua data pegawai. Nah, biar cepat, jalan pintas saya selalu bikinnya di dalam root aja kayak gini. Nah, umpamanya kita bikin sebuah URL namanya adalah truncate. Nah, kemudian kita panggil metode truncate. Jadi metode truncate ini akan menghapus semua data di dalam tabel. Kalau udah, kita tinggal akses coba. Nah, kalau udah kayak gini, pasti semua data pegawainya terhapus teman-teman, aman. Oke, jangan lupa dikomentari lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman coba buka migrasinya users. Di migrasi users ini, kita perlu tambahkan satu kolom baru untuk merelasikan antara user dan juga pegawai. Di dalam terminal, teman-teman bisa bikin seperti ini. Nah, oke ya, di enter aja. Kemudian buka file migrasi yang baru. Nah, yang ini. Untuk merelasikan sebuah tabel itu, kita perlu yang namanya foreign key, teman-teman. Di Laravel ada banyak cara untuk melakukan foreign key. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, nama kolomnya adalah pegawai underscore ID. Kita set dia nullable. Kita tempatkan dia setelah password. Lalu kita kasih tahu dia itu nyambungnya ke tabel mana? Pegawai sih ya, teman-teman, bukan pegawai. Kemudian di sini kita lakukan seperti ini, null on delete. Jadi maksudnya adalah ketika data usernya dihapus, maka data pegawainya juga akan menghilang gitu, akan ikut terhapus. Nah, yang di sini kita tinggal kayak gini aja, table drop kolom pegawai ID gitu. Jadi kalau teman-teman pakai cara seperti ini, ketika teman-teman hapus data user, otomatis data pegawainya juga akan ikut terhapus gitu, teman-teman. Kalau udah, kita tinggal eksekusi aja. Nah, oke, mantap ya. Kemudian teman-teman buka lagi migrasinya punya pegawai. Nah, karena relasinya one to one, berarti di dalam kolom pegawai ini, di dalam tabel pegawai juga harus ada kolom untuk menentukan dia berelasi kemana gitu. Nah, teman-teman bikin lagi kolom baru, add kolom misalkan user ID. Nah, kayak gini. Kemudian buka migrasi yang baru. Nah, ini kan kita lakukan hal yang sama. Nah, kayak gini teman-teman. Yang bawahnya juga sama.
Nah, kayak gini aja. Jadi sekarang ketika sebaliknya data pegawainya dihapus, maka data user ID-nya juga akan ikut terhapus. Kemudian eksekusi aja teman-teman. Oke, mantap ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita benahi dulu bagian halaman create data pegawai. Nah, di sini kita perlu tambahin satu inputan baru, email, karena kan nanti ketika data pegawai di create, otomatis membuatkan juga data user yang baru. Nah, teman-teman bisa masuk di bagian create.blade-nya punya pegawai. Nah, kita simpan di bawah nama pegawai teman-teman. Ininya kita ganti jadi email. Nah, ini kita ganti semua jadi email juga. Input type-nya kita ganti jadi email. Nah, teman-teman sesuaikan aja kayak gini. Oke, mantap ya. Dia jadi ada inputan email. Nah, kalau udah, teman-teman masuk ke dalam pegawai controller. Nah, di pegawai controller, teman-teman pasang juga validasi untuk email. Kayak gini. Jadi emailnya harus diisi, formatnya harus email, kemudian harus unik, berdasarkan tabel users, kolomnya email. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman berarti kan sampai baris ini, artinya data pegawainya udah di-create dong. Nah, kita simpan data pegawai baru di dalam variabel kayak gini misalkan. Setelah datanya disimpan, kita bikin juga data user yang baru kan. Nah, kayak gini. Name diisi oleh new data, nama pegawai, kemudian email diisi oleh request email teman-teman, bukan di new data. Karena kalau kita pakai new data, artinya kita pakai data data tabel pegawai. Nah, di dalam tabel pegawai itu kan nggak ada kolom email. Email ini kita dapatkan dari inputan. Password kita bikin aja kayak gini. Jadi password defaultnya adalah hash. Kemudian pegawai ID kita isi oleh new data ID gitu. Jadi diisi oleh ID dari data pegawai yang baru dibuat, maksud saya kayak gitu. Nah, jangan lupa di bagian user ini kita tambahkan variable yang baru adalah pegawai underscore ID kayak gini. Oke. Nah, kalau data usernya udah di-create, selanjutnya kita tinggal update user ID di bagian data pegawai kan. Jadi kayak gini, new data user ID diisi oleh data user yang baru, ambil nilai ID-nya gitu. Kemudian kita save data pegawai yang baru. Jadi sederhananya teman-teman, sampai baris ini data pegawainya udah di-create. Nah, ketika data pegawai di-create, kita bikin juga data user yang baru. Nah, ketika data user yang baru, kita gunakan nilai ID dari user yang baru tersebut untuk mengisi user ID dari data pegawai yang baru. Kemudian kita save kayak gini. Nah, kita tes aja sekarang. Misalkan nama pegawainya adalah Anom. Ini anom@gmail ya teman-teman. Saya save. Nah, sukses kan? Sekarang kita coba cek di database teman-teman, benar nggak datanya muncul gitu. Teman-teman bisa cek di sini, select bintang from users. Nah, teman-teman bisa pakai di phpMyAdmin atau aplikasi yang lainnya ya. Yang penting teman-teman cek di database data user yang barunya muncul nggak gitu. Nah, di sini ada data user yang baru punya saya adalah anom@gmail.com. Yang dimana email ini di-create karena kita tadi bikin pegawai baru yang otomatis data usernya dibuatin gitu teman-teman. Kemudian pegawai ID-nya juga udah diisi. Nah, ini pegawai ID-nya 5 ya. Kita cek aja pegawai ID 5 itu siapa. Nah, pegawai dengan ID 5 itu adalah Anom Mahendra. Gini teman-teman. Oke, mantap ya. Selanjutnya berarti kita tinggal buktiin relasinya benar atau enggak gitu. Nah, teman-teman, untuk membuktikan relasinya benar atau enggak, kita tinggal cek aja. Misalkan di halaman indeks ini, untuk setiap data pegawai ini, saya ingin tampilkan
emailnya gitu. Yang dimana kan email itu kita tahu, kita dapetinnya dari tabel user, sementara data yang kita tampilkan di sini adalah data pegawai. Jadi kita ceknya seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke pegawai model. Nah di sini ya, teman-teman bisa bikin metode user untuk nama relasinya. Kemudian lakukan seperti ini, this has one. Nah has one ini artinya teman-teman membuat relasi one to one antara model pegawai dengan model apa. Kita akan relasikan dengan model user. Ini aja teman-teman, aman. Nah kalau udah kayak gini, di bagian pegawai controller, nah, teman-teman masuk ke bagian index ya. Di view index maksud saya, sorry. Kita tambahkan, nah di sini di nama pegawai bawahnya ya, kita bikin email. Kemudian di kolom baru juga kita bisa tulis seperti ini. Sekarang, nama relasi kita kan user ya. Kita mau panggil di dalam tabel user adalah kolom email. Kayak gini aja teman-teman. Kita cek. Nah, muncul sekarang. Gitu teman-teman. Jadi dengan perintah seperti ini namanya lazy loading teman-teman. Jadi dengan perintah seperti ini, dengan kita menuliskan nama relasinya user, kita bisa panggil data apapun yang ada di dalam tabel user, tapi datanya sih unknown gitu, data pegawai tersebut. Kita bisa ganti juga dengan name, tuh sama, atau password, gitu teman-teman ya. Jadi asalkan kita berhasil merelasikan, kemudian kita panggil nama relasinya apa, kemudian panggil nama kolomnya apa. Jadi dia muncul seperti ini. Kalau udah kayak gini artinya relasi kita sukses teman-teman. Itu cara pemanggilan pertama. Atau cara pemanggilan kedua namanya eager loading teman-teman. Teman-teman masuk ke metodenya index di pegawai controller ya. Sekarang kita tambahkan seperti ini, with, nama relasinya apa, user, kemudian seperti ini. Gitu. Pemanggilan di sini juga sama, nggak berubah teman-teman. Tuh sama aja. Tapi sebetulnya kalau teman-teman pakai eager loading seperti ini, teman-teman bisa menyelesaikan salah satu masalah di dalam query Laravel itu namanya n+1 gitu. Nanti kita bahas tentang n+1 di video selanjutnya teman-teman. Mantap ya. Jadi sampai saat ini teman-teman udah berhasil melakukan relasi antara tabel pegawai dengan tabel user. Buktinya adalah berhasil menampilkan alamat email gitu teman-teman. Oke, mantap kan? Nah teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah relasi antara model pegawai dengan modelnya user. Nama relasinya adalah one to one. Kemudian juga kita sudah membuktikan relasinya sukses dengan menampilkan email di dalam data pegawai. Oke, mantap kan? Nah, di video berikutnya kita akan bahas teknik relasi yang lainnya, yaitu adalah one to many atau satu ke banyak. Bagi teman-teman yang penasaran, stay tune terus di channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.